Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي على رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga masih Allah berikan nikmat keimanan dalam Islam kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hati kita sampai ajal menjemput kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan di dalam Islam. Karena agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Hanya saja agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita pada malam ini insyaallah kita akan menceritakan siapa sebenarnya hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Karena mendung budanya hampir semua kita mengaku bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Dan di mana-mana kita mendengar orang-orang Islam itu selalu mengaku dirinya adalah hamba Allah. Benar dan tidak benarnya seseorang itu hamba Allah bukanlah itu menurut manusia. Kan menurut katanya
yang mengatakan diri kita nyonyo adalah orang yang ataupun hamba Allah. Tapi yang disebut dengan hamba Allahnya adalah menurut Allah ni kibar. Ya, jadi menurut Allah itu bagaimana dan ciri-cirinya itu bagaimana hamba Allah itu. Nah, hari ini kita mendengar di sana-sana, di sana sini semua menganggap dirinya itu adalah hamba Allah. Maka mari kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi hauna, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa mereka, qalu salama, maka mereka akan mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, ini yang pertama Allah sebutkan ciri-ciri hamba Allah. Ya. Yang pertama, ciri-ciri hamba Allah ini adalah mereka berjalan di muka bumi itu tidak sombong, hauna, rendah hati. Baik cara berjalan secara lahiriah ataupun berjalan dalam makna yang lain. Jadi orang-orang yang dikatakan hamba Allahnya dalam berjalan dia itu rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu kalau berjalan di muka bumi ini tidak sombong, tidak angkuh. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Janganlah kamu hidup di dunia ini menolak kebenaran. Karena orang yang sombong pada hakikatnya adalah mereka orang-orang yang menolak
kebenaran yang sampai dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang hana terima yang betul, orang-orang yang menganggap bahwasanya dia itu bisa memutuskan sesuatu tanpa harus ada campur tangannya Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka di dalam berjalan di muka bumi ini, dia membuat berbagai macam peraturan-peraturan, yang mana peraturan-peraturan itu menyimpang daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sombong ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tidak akan pernah masuk dalam syurga. La yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min al-kibr. Jadi tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji zarah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Ya? Jadi bacutna sifat sombong dalam hati terlalu nya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sifat sombongnya biasa dia sangat mudah sekali muncul pada diri seseorang yang memiliki pangkat dan jabatan, yang disebut sombong. Biasa sangat mudah itu terjadi pada orang-orang yang punya pangkat dan jabatan. Kemudian pada orang-orang yang punya harta yang banyak. Ini biasa sifat sombong itu mudah pada orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dalam urusan dunia. Maka perhatikan, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Fir'aun, ya, yang mana Fir'aun itu Allah berikan kelebihan dalam berbagai macam hal. Dia punya apapun yang dia inginkan di dunia ini. Bahkan dia punya bala tentara yang begitu banyak, ya. Saking sombongnya, dia menganggap dirinya itu Tuhan. Karena mengapa? Karena dia menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya itu membutuhkan dia. Karena dia punya kekuatan, punya pangkat dan jabatan, punya uang yang banyak, dalam bahasa kita punya harta yang melimpah, ya. Jadi dengan harta yang melimpah yang Allah berikan kepadanya, menjadikan dia sombong. Dan orang-orang yang sombong ini ujung-ujungnya semuanya Allah hancurkan, ya. Orang-orang yang sombong itu semua Allah hancurkan. Fir'aun Allah hancurkan, Namrud Allah hancurkan, Bani Israel Allah hancurkan. Itu semuanya disebabkan karena kesombongan. Ini tinggal kita, apakah kita ini sedang dihancurkan oleh Allah ataupun bukan, Allahu a'lam. Namun yang jelas, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan azab yang kecil terlebih dahulu kepada orang-orang
sudah jauh daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Sajadah, "Wa la nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan azab yang ringan terlebih dahulu kepada orang-orang yang sudah menyimpang, kepada orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang Allah larang, dan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan azab yang kecil dulu di dunia ini. Sebesar apapun azab di dunia ini menurut manusia, ini menurut Allah ini kecil. Di dunia ini tidak ada azab yang besar. Di dunia ini azab semua kecil-kecil, walaupun menurut manusia itu besar. Virus corona ini kecil menurut Allah, tidak besar. Allah memberikan berbagai macam ujian, bukan hanya dengan virus saja, dengan berbagai macam yang lain, dengan angin, dengan air laut, dengan air bandang, gempa, hama, dan lain sebagainya, kematian. Itu semuanya sebenarnya itu azab ringan. Sebelum Allah memberikan azab yang besar. Karena azab besar nanti adanya itu di hari akhirat. Dalam Al-Quran itu semua azab itu tidak ada azab yang ringan. Azabun alim, azabun syadid, azabun azim. Dalam Al-Quran itu di hari akhirat nanti semua azab itu azab yang pedih, azab yang besar, azab yang luar biasa, yang tidak ada azab itu di dunia ini. Dan ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini sombong. Hari ini kita perhatikan corona. Ingat corona, ingat masker. Bukan ingat corona, ingat Allah. Tapi ingat corona, ingat masker. Ini secara tidak langsung akidah kita ini sedang dipengaruhi. Padahal azab ini Allah berikan la'allahum yarji'un. Padahal Allah harapkan dengan azab yang rendah ini, dengan azab yang sedang, yang kecil ini, supaya mereka itu, manusia itu, la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Karena setiap apapun yang menimpa manusia hari ini, itu semuanya adalah bima kasabat aydin nas. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi terjadi kerusakan di darat ataupun di laut, itu semua ada disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Datang berbagai macam bencana, itu semua juga disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Di Banda Aceh kemarin kembali Allah berikan bencana. Allah turunkan hujan yang begitu deras,
juga Allah turunkan angin yang begitu kencang sehingga Honda motor adalah hanya jalan cukup berat. Bak-bak saya patah, kemudian beberapa rumah itu hancur, atap-atapnya roboh semua. Ini kembali terus Allah ingatkan dan terus Allah ingat. Sebenarnya di saat Allah memberikan ujian, cobaan, bencana kepada manusia, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Kayak Allah ingatkan, "Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Jadi Allah berikan dulu azab-azab yang ringan sebelum Allah berikan azab yang besar, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka itu cukup dengan azab yang ringan itu saja, supaya mereka nanti tidak menerima lagi azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu neraka jahanam. Yang mana di neraka itu kita tidak akan pernah lagi ada namanya kematian. Kalau kita membaca dalam hadis-hadis Nabi, penghuni-penghuni neraka nanti dari akhirat itu Allah besarkan, Allah puraya. Jadi nanti kalau masuk neraka, itu badan itu tidak sebesar ini badan kita. Allah besarkan. Gigi geraham saja kata Nabi itu sebesar gunung Uhud. Ta'udzubillah. Kulit penghuni neraka itu kata Nabi, itu tebalnya 3 hari perjalanan. Allahu a'lam. Itu bagaimana? Tempat duduknya penghuni neraka itu antara kota Mekah dengan Madinah. Ada tempat Firaun. Jadi penghuni neraka nanti itu Allah besarkan. Bayangkan giga mentang ubay gunung Uhud sini. Kan bayangkan yang lain. Supaya apa? Supaya Allah menimpakan kepada mereka itu azab. Penyawut di mana? Nampak ni. Supaya Allah besarkan. Rasulullah ceritakan itu semuanya dalam hadis-hadisnya. Gimana itu penghuni neraka? Besarnya itu sebesar mana? Allah wa'ala. Kita cukup beriman saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Enggak perlu kita menghayal. Karena hayalan kita itu pun tidak akan sampai. Hancur hayalan tanya-tanya. Kalau kehubinan ke kehubinan. Dan jelas semua itu supaya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu hidup di dunia ini merendahkan diri kita, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Jangan jadi orang-orang yang sombong. Ciri hamba Allah adalah di dunia ini dia berjalan tak sombong, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang yang jahil mengejek mereka, karena orang-orang yang hidup di dunia ini mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak cinta kepada hukum-hukum Allah itu akan menganggap orang-orang yang cinta kepada hukum-hukum Allah ini urungan. Mereka akan mengatakan itu orang bodoh, enggak maju. Maka hari ini enggak usah heran kita ada mengatakan agama itu tak penting. Agama anda penting, agama anda boleh. Hari ini enggak usah heran ada manusia-manusia yang mengatakan seperti itu. Dia menganggap mampu segala-galanya. Dia tidak
tidak menyadari bahwa diri mereka itulah orang-orang yang bodoh. Maka apabila dikatakan kepada mereka itu beriman kepada Allah, mereka akan mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Jadi apabila dikatakan mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana manusia-manusia yang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak suka kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah, dia akan mengatakan qalu anu'minu, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di saat diajak untuk beriman, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman? Siapa orang bodoh yang mereka anggap itu? Yang mereka anggap orang bodoh pada saat itu adalah sahabat-sahabat Nabi, Utsman, Abu Bakar, Ali dan lain-lain yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu adalah orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Mereka tidak tahu bahwasanya mereka sendiri itulah orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dan yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pada hakikatnya orang-orang yang bodoh. Akan tetapi mereka itu tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah di saat orang-orang yang jahil itu mencaci mereka, yang mereka tidak sadar mereka jahil, yang mereka tak sadar mereka itu orang-orang sombong, di hamba Allah ini tidak pernah membalas yang tidak baik itu dengan sesuatu yang tak baik. Mereka tetap membalasnya dengan perkataan-perkataan yang baik. Artinya hamba Allah itu dia tak pernah memiliki sifat sombong dalam hatinya. Hamba Allah itu hatinya bersih melihat orang lain. Siapapun yang mereka lihat, selalu mereka melihat dengan hati yang jernih. Mereka tidak pernah berprasangka yang tidak baik kepada orang lain, karena mereka sadar panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu prasangka yang tidak baik, karena kebanyakan prasangka itu adalah berdosa. Jadi orang-orang yang disebut hamba Allah ini, dia selalu hatinya itu bersih. Walaupun orang-orang lain mencacinya, mencaci tentang berbagai macam kehidupannya, dia tetap membalas dengan bahasa-bahasa yang baik. Apalagi yang mencacinya itu sesama Islam, hanya perbedaan pendapat saja. Itu lebih-lebih baik. Berlaku baik, karena kita tidak tahu amalan apa yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak pernah Allah beritahu amalan apa yang menjadikan kita masuk surga. Maka lakukanlah kebaikan itu walaupun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Nabi mengatakan, la tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a walau an talqa
akhaqa biwajhin talqin. Janganlah kalian itu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun engkau hanya memberikan wajah yang tersenyum kepada saudaramu di saat berjumpa dengannya. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang kita memiliki sifat yang sombong, yang meremehkan kebaikan, walaupun hanya sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan baik yang mana yang akan menjadikan Allah ridha kepada kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Ya, banyak Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlapang dadalah kita kepada siapapun dia, apakah yang sepaham dengan kita ataupun yang tak sepaham dengan kita. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Namun demikian, kita tetap harus punya prinsip sendiri. Mana yang lebih benar menurut kita? Kita harus punya prinsip sendiri. Namun jangan kita menganggap benar punya kita lalu menganggap salah punya orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Dia apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri orang yang disebut dengan hamba Allah di ayat 63 surat Al-Furqan. Pada menit tanpa menit. Ya, kita baca satu lagi. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-64, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Jadi hamba Allah yang selanjutnya adalah dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, ini hamba Allah. Ya, mereka itu mendirikan qiyamul lail. Mereka itu melaksanakan sholat di malam hari. Di samping melaksanakan sholat yang wajib, juga melaksanakan sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Di luar bulan Ramadan itu disebut dengan qiyamul lail. Ada juga yang mengatakan sholat tahajud, ya, sholat malam, sholat tahajud, dia juga sama. Ya, jadi hamba Allah itu dia akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu di antara waktu yang paling afdal untuk kita beribadah kepada Allah adalah di sepertiga malam, di mana pada saat manusia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala merindukan hamba-hambanya itu beribadah kepadanya. Dan hanya hamba-hamba Allah lah yang bisa bangun untuk melaksanakan sholat lail. Tidak mudah untuk melaksanakan sholat lail. Untuk mengatakan mengerjakan sholat lail itu mudah. Tapi untuk bangun kita mengerjakan sholat lail itu tidak semudah yang kita ucapkan. Untuk dah pegah je di malam yang lain di malam kalau mudah dunia sembahyang tahajud. Jadi kau mengat ini orang pegah. Ya. Menang ke malam jaga tepoh leh. Ya. Untuk daya budak
dia atur sembahyang yang tidak mudah. Bahkan orangnya menyahana sesak sesuatu, hampir mudah ya. Dah mudah paling niat, habis hajatnya, kemudian tengok gelap. Untuk berwudu, solat itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Yang mudah melakukan ini hanya hamba Allah. Ya, hamba Allah. Jangankan salat tahajud, bangun salat subuh saja hari ini kita perhatikan sangat sedikit orang yang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Makanya seorang ulama di Indonesia ini, Hamka kalau nggak salah, beliau mengatakan, kalau kalian ingin melihat umat Islam, lihatlah mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi kalau mau melihat sebanyak mana umat Islam, maka lihatlah pada waktu solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang Islam semua. Masjid enggak buat, ada masjid. Lapangan banyak. Namun apabila anda ingin melihat hamba Allah, orang yang beriman, lihatlah mereka pada waktu salat subuh berjamaah. Ya? Jadi mau melihat umat Islam, lihat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah mereka pada waktu salat subuh berjamaah. Karena salat subuh berjamaah itulah menentukan keimanan seseorang. Karena tidak mudah untuk bangun salat subuh berjamaah. Dan Nabi mengatakan, asqal, salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Dan waktu Isya ini waktu main-main. Orang habis salat maghrib, kalau kita di Aceh ni, orang di Aceh kamu yo, dia datang kajak pada upi. Aduh orang upi. Kamar api apa? Nyala lau sampai jelang malam. Rumah kan tengok. Tumbayang Isya nampak. Yang kalau kerana apa? Jamunya ada namanya game online. Yang main game online orang kan ada main mendam. Orang-orang cik pun orang sibuk dengan game online. Yang dulu mak lapinan mulai kedua di rumah dulu itu kau belum yang ada dalam mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah itu butuh usaha. Butuh usaha yang kuat. Butuh niat yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. La innamal a'malu binniyat. Semua amal kita tergantung pada niat kita. Maka hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan ciri-ciri hamba Allah pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita, bisa berjumpa kembali di waktu Isya sudah tiba. Hilangkan sifat sombong. Di saat ada sesuatu yang tidak baik untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, saja ingin diulih urungnya astagfirullahaladzim, ingin dipuja oleh God dengan astagfirullahaladzim. Boleh tak istighfar. Tapi manusia semakin dia terpupuk God-nya hati dia kadang ria. Kerianya kan.
Sekali karena Allah. Jadi memang sombongnya pakaian Tuhan. Betul. Ya, sombong itu memang milik Allah, bukan milik manusia. Dan tidak pantas sombong itu pada manusia. Yang pantas sombong itu Allah. Karena apa yang ada di langit dan di bumi itu semua milik Allah. Allah lah yang berhak sombong. Namun Masya Allah, Allah pun tak pernah sombong pada hambanya. Hambanya yang sombong padanya, Allah tak pernah tidak memperhatikannya. Tetap Allah berikan dia bisa bernafas. Coba punya Allah, hana pengasih penyayang pada hamba aku. Menan yang hana taat pada Allah mati. Hana bingung. Bayangkan sifat kasih sayang Allah itu luar biasa kepada makhluknya. Yang sebenarnya Allah lah yang berhak sombong. Namun Allah kepada hambanya yang sombong pun di dunia, Allah tak pernah sombong, masih menjaganya. Bahkan banyak yang orang-orang yang sombong di dunia Allah jaga. Karena orang-orang sombong dunia lebih harta lebih, dunia lebih. Itu namanya istidraj. Istidrajnya adalah urung-urung yang sombong kepada Allah, namun Allah gebi baju-baju, gebi peng baju-baju, gebi pangkat jabatan baju-baju, gebi macam-macam, mana gebi takit, gebi tehat, kadang bermayang dah. Bermayang dan melakukan perintah-perintah Allah dan tapi Allah memberi itu namanya dalam agama disebut dengan istidraj. Allah membiarkan dia di dunia seperti itu, nanti Allah akan mengazabnya di hari akhirat yang real. Di hari akhirat lah nanti Allah akan membalas semuanya. Maka jangan kita iri melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Allah memberikan kehidupan yang lebih kepada dia. Beri kita kata dia mempunyai buah dah, tapi rezeki kita jai dia hek sampai buah rezeki dah. Dia berhidup dia. Yang Allah gebiarkan urung yang lain yang gebiarkan. Tayo insya-Allah walaupun ngasih taat kepada Allah, besok Allah akan memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa, yang melebihi apa yang dimiliki oleh manusia. Karena dunia ini tidak ada apa-apa yang di sisi Allah. Sampai Rasul mengatakan sekiranya dunia ini punya nilai sehelai sayap nyamuk, maka sungguh Allah tidak akan memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang kafir itu. Sekiranya dunia di sisi Allah ada nilai sehelai sayap nyamuk. Sayap nyamuk sekiranya nilai dunia di sisi Allah, sungguh Allah tak akan memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang kafir itu. Karena tidak ada nilainya. Dengan solat sunnah 2 rakaat itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Sampai Nabi mengatakan rakaatain qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat mengerjakan solat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berfikir dia paling hebat. Presiden, menteri, tak ada apa-apanya dunia ini. Dengan kita yang bisa mengerjakan solat sunnah saja 2 rakaat sebelum subuh, kita lebih hebat daripada orang-orang yang punya miliaran triliunan harta di dunia ini. Tak ada apa-apa yang dunia ini. Maka janganlah sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu membersihkan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita orang-orang yang ikhlas beribadah kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi